dari S Ferrari ID. Woo. Halo. Waduh. Gitu. Kenapa Anda masukin pit? Hey, kenapa? Di situ benar tarung sama bapak-bapak tua. Ini bapuk. Ini jangan-jangan selama ini Ferrari menang karena skill individunya pembalap. Kalau ini kan enggak diajak musyawarah untuk mencapai mufakat ya. Dikira rapat RW. Jujur aja mulai Spanyol sih pengen nyari admin baru ya guys. Jadi saya membuka rekrutmennya. Nggak kuat sendiri mas. Tolong kasihani saya mas. Tsunami-nya sampai kapan? Sampai kapan Dari mau kayak gini? Januari, terus udah libur 3 minggu. Tsunami apa yang bertahan 3 minggu, Mas? Kalau reverse grid balik lagi, seru nggak sih? Tapi bener sih tadi reverse grid bikin yang di belakang jadi di depannya kayak kemarin aneh lihat Mercedes start 3 sama 4. Ya udah, jangan expected too much aja sih. Gitu aja sih. Terus, oke, ini saya yang bertanya nih Pak. Terus kita sebaiknya expect apa ya? Hai sobat sebalap semuanya, tamu lagi dengan kita bertiga, aku Kalia. Aku Cak Nu. Aku Mas Gor. Nah, episode kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan ini bisa jadi collab abad ini yang lain. Kita kedatangan dari teman-teman dari Garis Balap, ada admin utama dan admin Bagang. Hai guys. Halo. Semoga hari kalian menyenangkan. Iya, semoga hari kalian menyenangkan. Ada Raffi dari WNF1. Lights out and salah podcast. Sorry. Halo. Wow, super introduction. Ada Rama dari The Grid. Halo guys, welcome. Dan kita welcome juga ada gue tamu. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan perkenalan. Nggak apa-apa. Ini kita ada tamu yang sangat spesial. Ada dari S Ferrari ID. Woo. Halo. Waduh. Jadi kayak begitu. Sabar Mas. Awal-awal loh. Masih awal. Sabar ini. Ini baru intro guys. Bentar guys, ini baru intro. Sabar. Kesel. Intro ini. Ini masih baru menit-menit. Ini belum berapa satu menit udah kayak gini ya podcastnya. Aduh, gimana nanti ya? Aduh. Jadi gini, tentu saja kita akan bahas apa? Kali ini kita akan bahas kemarin balapan Bispa yang sangat gimana ya? Aku sih bilangnya bahagia enggak juga sih. Bahagianya ada, senangnya ada. Sebelnya lebih sebel sih sebenarnya ya. Karena kita masuk ke dalam segmen curhat balap. Duh, jangan mancing joget. Tentunya kalau sudah segmen curhat balap, kalian tahu kan siapa yang bakal curhat untuk kali ini. Kali ini ya sudah kita Perasaan tahu. terakhir curhat itu tifosi ya. Ini Ya, nggak tahu ya. Saya sih tifosi lagi gitu. Ya, mohon maaf ya Mas Gur ya. Guys gitu. Aku sebagai fans Red Bull, apa yang mau dicurhatin? Saya sih, sebagai Pak. fans penonton biasa ya, saya mau curhat apa? Saya juga bingung gitu. Yang Gitu. punya keluh kesah itu tifosi. Ya, Jadi gimana nih Kak Al? Astagfirullah, Untuk episode kali ini langsung kita lempar ke Mas Gur aja ya. udah langsung aja lah. Saya udah bingung mau intro apa lagi, jujur. Boleh. Yuk Mas Gur yuk. Over to you. Ya, oke. Yes. Ya, selamat malam sobat sembalap dimanapun kalian berada. Jadi edisi malam kali ini spesial ya. Spesial karena ini gabungan dari berbagai akun, tapi kita semua sama-sama punya keluhan yang sama nih. Dan kebetulan pada tifosi semua ya. Nah, gimana ya? Ini mulai dari mana ya guys? Sampai bingung gitu. Karena
setelah summer break ya, dikiranya oke lah recharge gitu kan. Drivernya recharge, timnya juga recharge. Ternyata sampai Spa kemarin itu bisa dibilang kayaknya race paling gobloknya Ferrari untuk musim ini ya, untuk musim ini so far gitu. Sesuai kata di meme ya, this is the worst day of your life so far gitu. Dan ya itu race masih ada berapa 8 lagi ya. Saya sudah tidak sabar musim ini berakhir ya. Aduh. Jadi ya kemarin race di Spa sebenarnya kalau untuk Ferrari mulai dari hari Jumat memang terlihat sudah agak ketar-ketir sih karena pace tidak ada gitu kan. Nah, pamungkasnya hari Minggu nih. Kirain bakal oke lah ya, sepertinya menarik gitu melihat Leclerc ada di belakang bareng Max. Mereka bisa apa gitu kan. Sementara Sainz di depan, nah bisa bertahan nggak nih? Ternyata selama 44 lap kita menyaksikan stand up comedy dari tim stratnya Ferrari gitu, dari Binotto iya, dari Safi juga iya gitu kan. Gini, sebelum karena panelnya ini berarti yang menjawab tifosi ya. Karena di sini kumpulan tifosi dan ada teman-teman dari yang lain juga, akun yang lain juga. Boleh nih kalau ada mau punya pertanyaan kepada kami para tifosi manusia tabah paling kuat sedunia ini. Coba. Saya mau nanya. Selamat malam ya para tifosi sekalian yang ada di space kali ini. Tadi Mas Gor bilang ini mungkin salah satu race paling gobloknya Ferrari gitu. Tapi saya yang melihat dari luar Ferrari yang bukan fans Ferrari, saya melihat dengan race yang berantakan kayak gitu, sepertinya race kemarin ini bahkan bukan yang paling gobloknya Ferrari gitu. Bukan yang sudah berjalan, bukan yang sedang berjalan, dan kemungkinan besar juga bukan yang akan berjalan gitu nanti. Shit, oke. Kemarin WNF1 nanya ke followers gitu kan, blunder apa yang akan Ferrari buat kali ini, strategi pit stop gitu kan yang utama, yang jadi jawaban paling banyak di vote sama teman-teman kemarin. Tapi menurut kalian emang bisa lebih baik lagi kah kemarin itu? Karena honestly sebenarnya kalau aku ngelihat dari luar, kemarin bukan race terburuknya Ferrari sih sebenarnya. Ya monggo dari teman-teman tifosi ada yang mau merespon? Saya. Coba SF. Saya. Iya. Siap. Ayo. SR Ferrari. Wakili seluruh Indonesia. Nggak kelihatan lagi ini Ferrarinya. Apa yang penting Ferrari? Ya, Aman. kalau menurut saya sih, Ya. dari race, ya emang goblok sih. Cuman sebenarnya kalau lebih nyesek tuh Hungary sih kemarin. Hungary, itulah capek aja gitu. Kenapa? Udahlah, chill. Tapi kalau Spa kemarin tuh sebenarnya menurut saya greedy sih. Itu contoh nyata orang yang greedy. Ya udah bagus gitu di P5, ngincer 1 poin yang notabene jauh secara klasemen 80 poin. Ya kalau dapat 1 poin kan artinya 79 poin ya. Artinya ya segitulah, maksudnya nambah 1. Kenapa Anda masukin pit? Hey, kenapa? Di situ benar tarung sama bapak-bapak tua. Begitu, habis itu bapak-bapak tuanya ngeledek juga di interview kan. Strange strategies katanya si Alonso. Ya emang benar, fakta men. Blow on Iñaki Rueda apa Lauren Mekies juga nih harusnya dipecat sih. Cuman kenapa saya juga bingung kenapa John Elkann atau Elkann family ini cuman di Twitter doang. Kayak kemarin Elkann tuh cuman ngepost
emot heartbroken, tapi kayaknya nggak ada apa ya, terusannya tuh nggak ada gitu. Harusnya cobalah bayar kayak Hannah Smith ya kan, tawarin ini mobil Ferrari lebih bagus daripada kaleng Red Bull ya kan. Panas, Tanya panas. ini, Panas. yang penting mobil, yang penting mobil. Ini bapuk. Panas. Ya udah sekian Mas, maaf kalau jawabannya emang blow on. Ya mungkin ke gua kali ya. Kalau dibilang balapan terburuk Ferrari, enggak. Tapi salah satu yang terburuk iya. In terms of dalam pemilihan strategi juga. Dan ya gue curiga ya. Ini jangan-jangan seperti yang pernah gue tweet di Garbal. Ini jangan-jangan selama ini Ferrari menang karena skill individunya pembalap. Karena gini, apa sih namanya, dari strategi juga sebenarnya mah ya gue nggak tahu lah ya. Ini ada apa di kepalanya si strategisnya dan segala macem gitu. Tapi kok bisa-bisanya menanyakan pembalap di tengah balapan itu loh. Soal strateginya pula gitu loh. Itu mind blown banget kalau menurut gue sih selama balapan itu tuh, jujur sih. Seumur-umurnya gue selama ngikutin balapan motorsport dimanapun selama 10 tahun terakhir, baru kali ini ada strategis yang menanyakan soal ya mau pakai ban apa, mau pakai apa, kayak what gitu loh, kayak gak ngerti aja, gak paham aku. Tapi ya itu sih seperti tadi yang disinggung-singgung, emang sudah habis kesabaran saya ya soal Bapak satu itu. Dan juga sempat disinggung juga tadi soal Alonso, ya emang bener, mau gimana lagi, gak ada jujur sih gue berada di titik dimana gak ada pembelaan buat Ferrari sih gitu, karena emang ya udah goblok aja, emang goblok gitu. Ya jadi mungkin seperti itu sih. Tapi kalau dibilang yang paling terburuk enggak, tapi salah satu yang terburuk iya, balapannya gitu sih. Iya, kalau dari aku pribadi, apa ya, ngelihatnya akhirnya jadi kerasa buruk banget tuh karena mereka melakukan kesalahan tuh bisa berturut-turut gitu loh, men. Kayak kemarin di Hungari udah bodoh ya kan. Di jeda 1 bulan liburan apalah segala macam refreshing, balik-balik langsung setelan pabriknya tuh bodoh gitu loh. Kalau tim lain, setelan pabrik, misalnya kita sebut Haas gitu ya, setelan pabrik tuh mobilnya pelan. Lah ini setelan pabrik kok bodoh gitu loh. Apa ya? Satu bodoh. Pertama tadi kayak yang dibilang sama admin utama, bisa-bisanya di tengah balapan drivernya diajak meeting. Mending ya kalau ngasih opsi strategi gitu kan. Lu mau ban ini apa ban ini? Kalau ban ini gini, kalau ban itu gitu. Lu ngerasanya gimana sekarang? Itu masih oke lah. Jadi arahnya lebih ke nanya feedback ya. Si driver tuh ngerasanya gimana. Jadi mereka bisa ngasih strategi yang tepat. Kalau ini kan enggak, diajak musyawarah untuk mencapai mufakat ya. Dikira rapat RW. Enggak, kayaknya musyawarah. Nah, kayaknya restrategisnya Ferrari itu penganut Pancasila deh, Mas. Sila keempat. Sila keempat. Bagus itu. Mengamalkan P4 dengan baik sekali ya. Iya. Warga negara yang sangat Pancasilais. Bener, kan udah merah putih tuh drivernya yang diajak musyawarah juga. Bener ya sebenarnya. Iya sih, betul, masuk akal. Nggak salah. Salah. Ya salah. Itu kan. Terus yang kedua tuh juga berkali-kali. Pokoknya sepanjang race kemarin tuh kayaknya kalau aku jadi orang medianya tuh isinya cuma ngelihat balapan sama dengerin tim radionya Ferrari gitu. Nggak tahu, kemarin tuh sering banget nongol saking bener mind blown banget. Kok bisa gitu ada tim radio model kayak gini di tengah race. Dan itu jadi konsumsi publik nggak sih? Kayak segala sesuatu yang keluar dari ada radio atau sense radio pasti
Ya mungkin antara engine problem sama strategi blunder ya kayak gitu-gitu aja. Iya, benar. Sekarang kan sudah open banget itu loh. Udah langsung dipublish ke publik soal tim radio dan segala macam. Jadi nggak kayak zaman F1 baheula, nggak semua tim radio bisa ketahuan. Sekarang mah udah ya tim radio beberapa detik pun, persekian detik pun tetap akan dipublish sih. Iya. Mungkin yang dengerin juga kayak, ih anjing ini tim goblok banget sih broadcast gitu. Lihat sebentar, ih anjing apa nih goblok lagi broadcast lagi gitu kan. Gua rasa Ini itu memang- yang live-nya itu yang orang medianya juga dari balik layar juga ketawa itu sih. Mendengarnya gitu. Salah sih. Itu sih. Jadi jatuhnya tuh bukan marah ya aing kalau sebagai tifosi kemarin tuh malu men. Aduh kok gini banget gitu loh. Bener-bener berturut-turut kemarin udah bingung hari terus. Mending kalau kesalahan tuh beda-beda ya. Kayak Iya. oh kita evaluasi ya guys, comeback stronger. Bikin kesalahan di kemudian hari ya wajar lah. Tapi beda gitu loh. Ini tuh sama balik lagi strategi lagi, ban lagi. Iya. Why gitu loh. Nggak pernah nyatet apa gimana sih? Iya bener. Ya kayak ya kesalahan yang sama udah lagu lama kaset kusut aja udah gitu loh. Udah dari 2 tahun terakhir seperti itu sih masalah Ferrari sih, selain karena mungkin di luar perkara mobilnya dan segala macam, tapi ya itu sih soal strategis. Ya soal perkara last lap juga itu bener-bener unnecessary itu. Oke. Ya, baik. Oke, mau nanya. Ya, silakan pertanyaan selanjutnya. Punten sobat tifosi dari Sembalap, Garbel dan S Ferrari ya. Aku mau nanya ke S Ferrari dulu nih, karena kan bagaimanapun juga ini akun fanbase yang khusus Ferrari kan. Kalau Sembalap kan ya masih julid-julid lah, kalau Garbel sangat informatif gitu kan. Saya juga julid Mas ke tim saya. Ya Allah. Saya juga julid kadang. Oh, iya. Mohon maaf. Nah, ya udah gini deh. Sebagai pemegang admin akun fanbase Ferrari gitu. Gimana sih perasaannya ngefanbasein tim Ferrari ini untuk season 2022? Oke, sebelumnya saya balik dulu. 2021 kalau nggak salah itu ngebuat Twitter pertama. Terus ya 2021 fight-nya sama McLaren ya. Seru lah. Akhirnya P3 2022 nih. Katanya this is gonna be our year ya kan. Ya kan? Terus gitu-gitu terus. Tahu nyampe kapan juga saya mah. Terus tadi gimana pertanyaannya perasaannya? Iya, perasaannya pegang admin akun fanbase yang emang dedicated buat Ferrari gitu. Pertama Bahrain tuh seneng lah ya. 1-2 Bahrain terus Australia, Jeddah masih abis Bahrain tuh Jeddah tuh masih juara 2 oke. Habis itu Australia, Max masih DNF, seneng. Terus habis itu Miami kalau nggak salah masih aman. P2 kalau nggak salah P2 apa berapa ya? Apa ada masalah lupa. Miami Lek itu. P2 ya masih maksudnya masih lumayan lah, masih fight ya kan. P2 sama P3. Max. Imola nih. Habis itu Imola. Nah, ini sih udah mulai di home race gitu kan di Itali. Ya sebenarnya itu pure kesalahan Leclerc. Ya kan? Itu mulai orang ngeblame Leclerc gimana. Terus habis Imola tuh Spanyol ya. Imola, Miami, Spanyol. Iya. Pokoknya Spanyol. Habis itu Spanyol udah mulai rusak-rusakan tuh. Spanyol DNF. Habis itu Baku, kalau nggak salah Baku DNF. Nah itu perasaan kita jujur aja mulai Spanyol sih pengen nyari admin baru ya guys. Jadi saya membuka rekrutmen ya. Saya mau buka rekrutmen di sini. Siapa DM ya? Open rekrutmen tapi nggak dibayar. Tapi mental aja jawabin aja.
Syaratnya apa tuh Mas? Ngadminin S Ferrari ID. Syaratnya siap mental sih. Kalau sejarah bisa dipelajarin lah. Sejarah Ferrari. Udahlah, Kalau mental udahlah nggak ganti bisa. baik. Udahlah gak dapet Mental duit nggak gitu, mental. Mental nggak bisa dipelajari. Iya bener, nggak dapat duit tapi mental bisa kena gitu ya. Nah, Mm-mm. Malah keluar ongkos ke masalahnya ini psikiater tim nanti. kan nggak nyiapin psikiater ya, nggak nyiapin psikolog buat fansnya. Kan itu di Monza, di Italia sih pasti laku sih psikolog. Tapi ini serius ya, saya serius ini bener kalau masalah admin baru, saya bener. Soalnya nggak kuat lah. Sendirian nggak kuat gitu maksudnya, butuh pegangan. Ada yang backup, butuh backup. Iya. Tolong Oke, Ferrari nanti Anda mau bisa mention dibantu kan? sama teman-teman admin yang lain. Nanti kita mention ya Mas. Jadi Iya. Ferrari ID Kita mencari bantu siapa tahu menekan mencari admin. mencari admin. Mencari admin. Dicari. Sudah tidak kuat. Syarat kuat mental. Dah itu aja. Syarat sabar. 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 Aduh, ya Allah. Ya, itu sih jawaban saya intinya nggak kuat lah. Nggak kuat sendiri Mas. Tolong kasihani saya Mas. Aduh, sampai lemes gitu dong. Sorry, selain mental, gue penasaran secara spesifiknya apa nggak boleh fans tim lain kah atau gimana kah, atau harus cewek harus cowok gitu? Enggak juga, nggak harus cewek, nggak harus cowok. Terus Yang penting siap mental aja lah ya. Iya, siap mental sih. Mental nomor 1. Oke. Tolong dicatat sobat sembalap ya. Siapa yang tertarik nih open recruitment? Siap. Terus itu nanti ya. Oke Kita lah. kita bantu promoin gitu. Sebarin Kita bantu promoin gitu, locker, siapa sebarin tahu. locker. Sebenarnya. Locker cot ya, locker cot. Locker. HRD Bacot. Mention at HRD Bacot. Iya, mention HRD Bacot dicari admin S Ferrari ID. Benefitnya? Benefitnya apa nih Mas? Gak ada. Nggak ada kan benefitnya Mas. Kan? Siap-siap mental udah. Gak Latih nyedih mental. psikiater juga ya? Saya menyesal juga bikin 2021. Waktu itu saya ingat banget cuma ada McLaren doang 2021. Iya, Dan iya. fake-nya ya di Twitter saya sama dia doang. Alhamdulillah menang, seneng kan? Iya. Menang nih lawan Twitter sebelah ya kan. 2022 banyak banget yang Dua-duanya. menghujat, gila. Nggak kuat. Dua-duanya bapuk. Jangankan McLaren, Mercedes, Formula Tweet Indo ya kan. Waduh. Nggak kuat. Jangan. Khusus yang kuat. Ya, kamera di sana, kamera di sini. Lambaikan tangan. Lambaikan tangan. Nggak kuat. Oke. Tadi pertanyaan tadi memang spesial ya untuk S Ferrari ID. Jadi karena sudah dijawab, kesimpulannya seperti itu. Jadi buat sobat sembalap yang pas dengerin, ada yang merasa mentalnya kuat atau merasa tertantang nih mau menguji kekuatan mental, bisa langsung mention S Ferrari ID atau DM atau bisa menghubungi admin-admin yang ada di podcast kali ini. Nanti akan kita hubungkan ke S Ferrari ID. Hanya untuk Anda yang kuat. Kuat atau Boleh. bodoh. Itu jargonnya ya. Dan untuk Anda yang kuat. Mbak, ganti Untuk bio Anda deh. yang goblok. Ganti bio. Oke, kita lanjut dulu nih. Pertanyaan selanjutnya dari admin magang nih. Monggo, silakan kalau punya pertanyaan bagi sobat-sobat Tifosi pada kali ini. Jadi gini kawan-kawan, izin bertanya kakak, Ya, Mas. buat para tifosi gimana sih perasaannya pas lagi ngelihat Leclerc masuk pit, terus kemudian malah di overtake sama Alonso, gagal FL, terus dapat 5 second penalty. Itu gimana rasanya? Tai. Tai. Karena gini, gue sebenarnya sih udah kayak udah bener-bener kalau dari gue ya, gue sih pada saat itu momennya kayak udah capek gitu ya, udah capek nonton balapan yang
1 jam lebih dan hasilnya begitu Ferrari. Terus ada notifikasi lagi. Leclerc dapat 5 second penalty for speeding at the pit lane. I mean, udahlah, emang udah fucked up aja dah, udah. Tapi respon pertama gue tuh emang ya udah tai aja udahlah. udah balapannya tai, tambah tai, ya udah selesai gitu. Simple as that gitu. Gue rasa tuh Ferrari tuh tiap minggunya selalu nggak mau ketinggalan bahan pembicaraan gitu. Jadi bahan pembicaraan. Bukan dengan cara menang akhirnya. Mereka dengan cara, ini gimana ya caranya supaya kita masih bisa diomongin sama podcast-podcast F1 di Indonesia nih. Iya. Jadi headline. Biar jadi headline gitu kan. Ferrari adalah ketahanan konten, cuy. Ketahanan konten. Benar. Masuk Tapi job. Ferrari masuk nggak akal. makan cuy. Soalnya Tiap jual konten. akal. Masalahnya bahannya selalu ada tiap race, Dah. itu dia. Tapi Iya. masuk akal. Wet Mungkin lagi Ferrari banyak. juga dapat duit dari situ nggak sih? Nah, apalagi Kita soal ngelawak aja branding. nggak sih? Kita Branding ngelawak nama aja nggak sering sih? terpampang gitu, Exposure. Pak. Exposure. Itu. Exposure. Sama kayak ini ya. Sama kayak tim apa tuh yang di Inggris sana tuh? Udahlah, sebut aja MU. Tai. Kan abis ngalahin Liverpool kemarin MU. Ya nggak apa-apa lah. Iya, harusnya seneng dikit. Ngambil Iya. kafe lah abis ini kayaknya. Nggak Sempol. mungkin sih, nggak mungkin sih. Iya. Enggak, kalau trofi enggak. Kalau Ferrari kemarin Iya. tsunami apes udah gitu aja. Benar. Tsunami Tapi Pol. masalahnya tsunami-nya sampai kapan? Nah itu Iya. dia. Sampai kapan Dari mau kayak gini? Januari, terus udah libur 3 minggu. Tsunami apa yang bertahan 3 minggu, Mas? Tsunami Ya. konten. Kiamat, Pak. Itu kiamat. konten. namanya. Kiamat buat Tsunami kuda kualat sih lumping itu kayaknya. itu udah. Aduh. Itu kuda lumping, kesurupan. Iya. Kesurupan Minardi. Kalau mau lanjut menjawab nih sekaligus confession ya. Pengakuan dari seorang katanya sih tifosi ya. Jadi kemarin itu di 2 lap terakhir lah pokoknya saya sampai tutup laptop, tutup HP udah langsung nggak kuat, too much. Jadi kemarin maaf ya Cak kalau sempat ada tawaran UGD kayak nggak ada anjing, kayaknya cari mie ayam aja lah udah kayak kemarin, apalagi setelah kan udah ada tuh perkiraan bahwa mungkin dia akan pit lagi buat nyoba ngambil fastest lap kan, itu udah please dong jangan dong, ayo dong kayak ngapain sih terus ketika akhirnya nggak usah ngide, kayak stop inventing gitu kan kalau katanya sains. Begitu dilakuin bener kayak udahlah ini mah nggak ketolongan gitu kan, tutup laptop, HP nggak ditutup sih, buka, tapi cuman buat cari ini mie ayam jam segini yang buka di mana ya, kayaknya lebih faedah cari mie ayam nih, kayak makanlah sedikit nanti sakit gitu kan. Saya lebih sayang sama kesehatan diri ya daripada sama tim favorit gitu, karena aduh gimana ya, benar-benar sampai gregetan banget gitu. Ini kalau kata Ferrari ID tadi, ini tsunami mau sampai kapan ya? Kayaknya perasaan selama ini nggak ada gitu tsunami sampai 3 minggu lamanya gitu kan. Benar. Dan masalahnya minggu depan itu di kandang Banteng. Minggu ini, sorry. Wah, iya. Di Belanda lagi. Udah tuh Di asap koran tuh. Belanda. Benar. Aduh, iya. Kan nggak mungkin kuda yang menang, ya kan? Ya, Cuman mungkin. Gimana kalau kita kasih trofinya aja minggu ini? Sabi banget sih. Sabi banget. Ikhlas. Mending Ferrari nothing tulus aja udah. Kayak ya Iya. udah, susah Iya, banget gitu. benar. Mau buat kejar Dan gitu. Mau nggak mau harus kayak gitu dari sekarang. Udah gitu kesalip Perez lagi kan. Tapi- iya benar, sampai tahu benar-benar literally habis itu mau tidur juga kepikiran, anjir masih ada 2 balapan lagi gitu kan, yang benar-benar Iya. head to head gitu loh, nggak napas. Triple header loh. Dari awal juga triple header.
Ya udah, Kayak- jangan expected too much aja sih. Itu aja sih. Terus, oke, Jadi- ini saya yang bertanya nih Pak. Terus kita sebaiknya expect apa ya? Mas Goa, Iya, kalau udah lelah, Gracia masih buka kok. iya sepertinya butuh konseling ya habis ini ya. Aduh, oke. Silakan buat teman-teman yang mau nanya selanjutnya. Saya, Silakan halo Kak. para tifosi ya. Ya. Jadi demi menurunkan tingkat stres di Indonesia, kalian mau nggak ganti jagoan? Sangat pertanyaan yang sangat bagus dari seorang psikologi. Terima kasih. Terima kasih sobat. Mungkin dari Ferrari ID dulu mau jawab gitu kan, ini perwakilan Tunggu, fanbase Ferrari. mau nambahin. Oke. Kalau nggak mau ganti jagoan, strategi coping stres apa yang dipakai untuk menghadapi tim jagoan kalian gitu? Oke. Ini bisa jadi tips, ini bisa jadi tips untuk para tifosi ya. Nah, silakan buat Ferrari ID mungkin tips dan trik ya yang bisa Saya- dibagikan ke sobat tifosi yang lain. Tips dari saya, kalau saya udah nemuin pengganti, saya udahan dulu main Twitter biar admin yang sebelah. Tapi kalau udah dapat, kalau belum ya saya off Twitter biasanya, log out, terus ya bikin mie paling ya. Kayaknya mie enak sih emang, Indomie itu mie sedap tuh, Fondasi itu, fondasi. Fondasi. Fondasi paling kuat. fondasi paling kuat. Udah sih. Setuju banget sih. Sebenarnya emang saya butuh pengganti. Bener. Nggak. Biar Dari saya tadi bisa di-mention cabut. ya. Siapa? Biar saya bisa cabut. Keren banget. Jadi coping mekanismenya adalah dengan mencari pengganti. Aduh. Oke, lanjut. Kalau dari admin utama apa nih? Ya, gimana ya? Gue sih coba ada saran aja sih. Ya, seperti yang tadi gue singgung, jangan expected too much ya. Kalian tuh ber-expected too much kepada Ferrari. Sampai lupa bahwa ini tuh Ferrari. Gue tekankan lagi. Jadi ya, kalau gue sih, dalam beberapa balapan terakhir sih, gue rasa udah lepas aja. Ya udahlah, nikmatin aja. Mungkin seperti yang admin magang sering sarankan ke gua ya, dia tuh sebagai fans Williams ya udahlah, enjoy aja, nikmatin balapan. Kalau dapat poin syukur, kalau enggak ya udah ya. Mungkin gua bisa mengaplikasikan itu ke Ferrari mungkin ya, gua nggak tahu sih, tapi I need to try it, tapi ya itu sih. Jangan ekspektasikan terlalu banyak lah, apalagi sama Ferrari. Gitu aja sih. Iya. Dan sebenarnya kita udah dilatih sih dari 2020 ya kan. Cuma Ya emang 2020 apalagi. tahun enggak sih, menurut saya beratan tahun ini daripada 2020 gitu. Karena Soalnya di- udah diangkat tinggi-tinggi, setinggi Bener. langit, terus brak. di tahun 2022 nih punya mobil yang oke, punya driver yang oke. Ya tapi balik lagi, badut emang basicnya juga. Nggak bisa Pak. Kalau nggak mobil, punya strategi. Udah. Yakin pembalapnya oke. Yakin daripada yang oren-oren sih. Waduh. Iyalah, to be fair, sebenarnya secara pembalap oke. Ini dia. Enggak, kita lagi bahas Ferrari yang oren. Iya. Gue jadi- diserang nih nanti nih. Kita lagi bahas Sama Ferrari tapi yang fansnya. oren masih kena aja tuh. Iyalah, Iya. Honey Ya, Badger, men. mau ke Iyalah. tim Honey siapa Badger. lagi sih, Kak? Mau ke Ini Haas, orange. ke Williams gitu. Nggak Ini bisa. orange. Iya sih. Nggak bisa. iya sih. Ini orange. Ini orange. Halo, Fans Daniel. Waduh. Halo Google, nggak mau lepas sponsor. Bikin malu. Google, aduh. Mending ke Ferrari ya kalau gitu ya, Google ya.
Enggak juga sih. Enggak Nggak juga sih, malah makin-makin ya kagak. Enggak juga, enggak Nggak juga. cocok. Justru Prestasi Google bodong. Google itu milih McLaren karena kan emang Google kan berat ya. Terus McLaren ya juga mobilnya bapuk gitu. Benar. Sesuai. Nggak. Cak, kalau gitu mendingan ke Williams saja lah. Oh iya, lebih bapuk ya. Lebih bapuk. 0 Kenceng poin. doang di lurusan, Loh, tapi enggak. masuk belokan sekian dan terima kasih. Tapi kan Albon kemarin bisa bertahan dari Daniel Tapi ngeri. Ricciardo. Albon ngeri sih jujur. Ketolong Ya, track dari juga nggak sih? Ya Dikasih itu berat. ketolong dengan apa chemistry yang panjang itu. Iya, iya. Oke. Dan Tapi mobil Williams kan sepanjang emang itu- setupnya Tapi Setupnya kan sepanjang emang itu buat lurusan. mobil orange tetap nggak bisa nyalip, Mas. Nah iya, sepanjang itu nggak bisa nyusul loh. Padahal Udah mesinnya DRS Mau kan. disalip sama mobil hijau malah. Heeh. Iya. Ya kan ujung-ujungnya juga pit strategi juga aneh juga kan. Iya. Ya 11-12 lah mantan rivalnya itu. Iya benar benar. Benar benar. Malah kalah sama tim yang cuma mengumpulkan 1 digit poin doang gitu loh. Mm-mm. Kasian. Kasian. Udah balik ke Ferrari. Masalahnya balik Ferrari. McLaren tuh udah mulai ngikutin Ferrari. Kalau nggak salah dia nyampe plan apa kemarin? G ya G, kalau nggak G. salah. Iya benar. G ya kan? Benar. Itu plan G. Jadi Itu bayangin aja Norris dia muda, masih muda. Dikasih nyampe plan G. Gimana nggak beban banget sih itu Plan pikirannya. goblok. Plan gonjal ganjul. iya. Gondok. Memang apa ya kalau ya itu kalau kata saya cukup sependapat ya dengan dari Ferrari ID coping mekanisme terbaik udah mie ayam gitu. Jadi kalau Kak Alia Macanu nih paham banget nih kalau udah sampai aing cari mie ayam, berarti udah parah banget, udah nggak ketolongan, udah butuh segera diperbaiki moodnya gitu. Udah bukan cuma sekali kan ya Cak ya kayak Iya, iya. sorry guys, aku mie ayam dulu nih. Udah Oh, paham. udah, Udah, kayaknya sampai akhir musim gendut aing ya mie ayam Oh, dulu tiap kira malam. ini kira copy mekanismenya ke Eastbourne, Mas. Waduh. Oh, jangan. Mie ayam dulu Mas- aja aman. Masalahnya kalau tiap minggu mie ayam itu di akhir tahun uspun sih. Iya benar. Lah gini, itu Ferrari, Mas. Ferrari Itu loh. khusus Kalau bisa Ferrari. terus-terusan bisa. Uspun. Iya benar juga. Kasihan sih. Berarti harus cari yang lebih baik ya. Nah, itu. Rokok Ini kanker. Jangan. Atau mungkin Iya, nge-gym betul. kali ya, nge-gym ya. Wah, Jadi- nge-gym bener Nge-gym. nge-gym boleh boleh. Nah, nge-gym. akhir musim Karting. berotot. Karting. Boncos Karting sih dompet. lama-lama Boncos. iya. Boncos. Boncos Iya, dompet. Tapi ke gym juga boncos kalau gitu. Kalau misalnya Enggak, hitungannya. tapi kan kita keluar duit Enggak tapi dong. badan kita sehat. Sebenarnya kayak masih ada faedahnya. Pertanyaan gitu loh. selanjutnya tuh, emang kalian nge-gym? Kagak. Tentu tidak. Karting kan Enggak, saya secara mah nggak langsung sebenarnya nge-gym. Bikin saya badan sih untuk- lagi nabung buat beli mobil Ferrari. Ya udahlah, bawa sendiri aja. Ini nih mobil Ferrari yang ini ya nih. Sekarang udah kekumpul berapa? Nih. Ya, berapa Gak sih? boleh gitu, siapa Mie tahu ayam dia lah, belum 15 dapat ribuan. Ferrari nanti. Saya bantuin deh, Makasih, Bu. saya bantuin ceban pertama. Cuman Bahan pertama ya. cuman kedua. Yuk seceng pertama gue, seceng ketiga. Yang keempat. Selawe lah, selawe. Boleh sih. Jadi cari konsorsium undangan. Eh, Kenapa jadi gini? konsorsium apa nih? So anyway. Aduh, Oke, hati-hati nanti ada Ninu. Yo, ini sebelum Nino kita lanjut dulu ya ke pertanyaan selanjutnya. Monggo ada yang mau bertanya lagi katanya? Ya, saya Anda dari WNF1, Pak. Iya, gimana Kak? Jadi ini nanya ke sembalap sih. Biasanya di sembalap yang handle desain siapa sih? Canu ya? Iya gue. Ah. Kemarin di lap berapa Anda sudah mulai mendesain hasil balapan? Kemarin tuh kan kebetulan aku yang pegang live tweet ya, Mas ya. Terus aduh ini yang ngomong nggak on frame ya. Ya udahlah bodo amat. Gak apa-apa Jadi lah. intinya kemarin tuh aku bisa bilang bahwa balapan Belgia tuh udah selesai 3,5 jam lebih cepat daripada tahun lalu. Benar. Which mean Benar sekali, itu jam benar. 9 tuh sebenarnya jam setengah 9 tuh udah selesai lah itu balapan. Jadi kayak jam 9 tuh udah aku tata tuh kan. 1 2 3-nya tuh udah. Jam Terus sisanya tuh udah ngikutin aja. Tinggal nunggu hasil balapan aja sisanya gitu.
Iya. Setengah 9 Kemarin tuh jam kan berapa belum- ya, Cak? belum- setengah 9 Kayaknya kan belum setengah balapan. Iya emang belum kan, tapi Max udah di depan kan. Udah. Udah jauh banget itu. 12 udah lap pas aja udah banget, mimpin. gila. 12 lap Iya, aja iya. udah mimpin. 12 Iya, lap tuh roket udah sih. cukup gitu. Udah pasti. Nah, Kayak ditutup aja Kemarin- itu balapan udah selesai gitu. Bener. cek dulu tweet kalau nggak salah tuh bukan nge-tweet, ngomong di grup ya aku ya, Cak ya. Heeh. Udah beres nih balapan, kayak ngapain ditonton gitu. Iya, bener. Asgor beli mie ayam lap berapa tuh? Nah, berusaha untuk mencoba bertahan sampai akhir, cuman ya itu kayak udah di sisa-sisa, pokoknya lap akhir, apalagi ketika akhirnya masuk pit stop tuh sampai kayaknya beneran udah berangkat lah, pakai jaket, terus ambil helm gitu, berangkat lah naik motor nyari mie ayam. Oke. Aduh. Bisa Kacau. Yes. Lanjut. Oke, ada yang mau bertanya lagi nih sebelum kita bahas sisanya tentang balapan lah ya. Sedikit gitu, kasihan kayak balapan tuh nggak cuma Ferrari aja gitu kan. Iya. Tanya di. Masih ada Hamilton yang terbang. Oh iya. Ya, Nanti Saya, silakan Pak. dibahas. Stupi. Ah, stupi dia. Pengen Iya, banget sih. jadi topik. Pas malah saya, menjadi Pak, saya, toprak. Pak. Ferrari. Pak, saya mau tanya, Pak. Pak, saya Iya, mau tanya, gimana? Pak. Silakan Kak Alia pertanyaannya. Saya Alia dari Cicahem nih, Pak, mau tanya. Pernah nggak sih Tifosi ini kepikiran ngirim satet online ke Maranello? Pernah nggak? Ya kalau kemarin tuh sempat kepikiran gitu ya. Waktu mau tidur tuh sampai terbayang, bisa nggak ya kira-kira kita sebagai orang Indonesia gitu sok kegayaan bikin petisi pecat Binoto gitu. Lewat apa nih? Kita bisa. Change.org. Apa change.org? Nggak tahu, soalnya mau ngelempar Thanks.org. batu ke Maranello juga nggak bisa kan, dan malah sebenarnya bukan salah gimana ya, mau bilang salah Maranello, ya tetap ada salahnya juga sih, masih mempertahankan sekelompok badut di situ tuh salah juga sebenarnya. Ya pengen demo juga orangnya bukan tetangga gitu kan, nggak bisa didodoknya. Mau dodok DM-nya juga kayaknya nggak mainan Twitter gitu si Binoto teh. Cari dikit kontak kali ya, kontaknya Binoto gitu, ada nggak sih? Nah itu alat santet. Ente bener-bener ente. Iya benar. Bener, Cek. Bener-bener. Aduh, kalau kepikiran apa enggak, lumayan nih mulai terpikir kayak ide-ide apa ya, ini sebagai fans yang baik dari Indonesia bisa apa gitu buat mencoba merubah gitu. Tapi sepertinya memang perubahan terbaik adalah dari diri sendiri ya. Jadi Rumin. Subhanallah. Rumin. Soalnya enak kalau jadi fans Red Bull ya kan, tinggal beli kaleng Red Bull. Iya. Rayakan Susah. gitu kan. Nah, Benar-benar. cara supportnya susah. Tapi mohon Masa maaf beli kalau mobil tiap Ferrari minggu tiba-tiba? kita menang ya bisa ginjal Pak kena di akhir musim. Ginjal. Iya, ginjal, bener. Masalahnya masa sampai akhir musim kita bakal beli Red Bull tiap minggu. Waduh, yakin nih tiap minggu. Udah Red Bull guys, beli kalian tuh sakit masak. ginjal. Enggak, maksudnya yang Masa. orange kan bisa aja di P1 kayak di Monza. Ingat. Waduh, iya. Siapa? Lando. Lando. Aduh. Yang orange di Monza. Nah, ini nyambung ke Monza nih, aku mau izin bertanya nih. Kan double leader gini kan, minggu ini Zandvoort, terus minggu depan Monza. Cuman sebenarnya kalau dari spesifikasi mobil kan lebih ke F175 ini diprediksi akan lebih oke nih di Zandvoort, sementara ya kita tahu lah RB18 di lurusan kayak apa, di Monza nanti kayak apa. Walaupun aku sendiri sangat menolak untuk Max menang di Monza ya. Agak pamali soalnya kan menang di Monza. Ya, adalah contoh yang terdekat kan, Yang di Monza. tahun lalu menang, tahun Kenapa ini menang di dibuang Monza? gitu kan. Nah, prediksi dong dari sobat Tifosi Saya Zandvoort dan Monza. kalau Zandvoort sih mungkin bisa ya Ferrari. Soalnya Sainz ngomong kemarin kalau dia pede dengan mobilnya di Zandvoort. Ya maksud saya kan pasti dia ngomong dengan data lah, dengan bantuan tim-timnya. Tapi nggak tahu nih data analisnya gimana ya kan. Apakah lulusan universitas terbuka ya kan?
Gak boleh gitu. Nggak boleh gitu. Ini juga bagus banget. Boleh gitu, boleh gitu, Saya nggak Mas. ketawa, aku nggak ketawa. Dikatanya Mas, dikatanya nanti saya diserang sama mahasiswa universitas terbuka. UT bagus loh, UT UT bagus loh. Bagus Oh, ya. UT bagus, UT bagus. Akreditasinya apa? Aku di UT, jangan gitu. Teh kalau mau sponsor ada email. Bisa Mungkin kali. salah jurusan kali, bukan salah univnya. Oh iya benar, Iya. salahnya. Univ tuh nggak boleh disalahin. Salahin Mahasiswanya orang. yang harus disalahin. Oh iya benar. Yang salah tuh di Liverpool. Udah lah. Sama kalau di Oke. Monza, jujur apa namanya? Prediksinya Williams. Serius, ini serius. Oh iya. Ini Masuk sih. akal, Masuk akal. Masuk sih. Bener ya. Karena di Gitu sektor 1 rajanya kemarin di sektor 1 Spa tuh rajanya Albon. Pas qualifying ya. Iya sih. Ya, tapi Oh kan itu mungkin qualifying prediksi pole aja. position kali ya. Prediksi pole positionnya mungkin Albon. Oke. Berani. Serius. Cukup berani. Gila, Login, gila, login gila, dulu, gila. Prediksi login. boleh dong. Ya nggak sih? Login. Gila. Gua aja yang fans Williams aja gak berharap gitu loh. Ya, Tapi, why maksudnya not gini gitu? nih kalau Tapi- 2 tahun jadi fans Ferrari kayak gini. Tapi masuk akal sih, Udah mulai kena. tapi masuk Enggak, akal sih tapi soalnya ngelihat lulusannya dari- cukup banyak. Iya, dan ngelihat dari sektor 1 kemarin, Spa itu panjang banget kan, kayak Camel Strike. Mana sih? Camel Camel Strike. Strike. Ya, Kemal. Iya, This is betul. Camel. Ya, tapi Ya. tetap aja qualifying di Monza selalu chaos. Iya. Oh iya. Iya. Nah, itu justru itu Rebutan- kebantu juga Ki. Justru itu Rebutan kebantu. towingnya itu bakal chaos. Iya itu justru itu bakal kebantu itu mungkin. Kan bisa garasi jadi. paling ujung gak sih Williams tuh? Jadi Enggak. Paling ujung se- khas. Sebelum Haas kan? Iya, sebelum Haas. Maksudnya Enggak, kedua ya. dia. sebelum Alfa. Oh, ketiga ya? Alfa Romeo. Ketiga. Ya lumayan lah duluan. Alfa Romeo kan pelan. Nah, mobil Ya kan Ferrari, power unitnya engine dari siapa Ferrari. tuh? Originnya dari siapa? Yang satu ngebatuk, yang satu juga ngebatuk lagi. Ya begitulah. Enggak nanti ini lagi mantai lagi nanti. Iya. Tapi Yang satu ke beach lagi di bisa jadi gravel. nggak sih? Di Monza. Kayaknya dia bagus. Straight speednya. Siapa? Alpine. Strike Gua nggak speed bisa berapa bagus banyak sih, dari Alpine. Enggak. Paling keajaiban Alonso aja. Tapi Ocon kemarin hebat loh, dia 2 kali. Wah. Ini pembalap dalam satu corner. Iya. Makar hakim. Ini ada nih, kita mungkin kita cukupkan dulu ya buat sesi pertanyaan seputar Ferrari-nya. Mungkin next bisa bisa dibuka ke khalayak yang lebih luas sekali ya. Kita kumpulin dulu pertanyaan gitu kan di Twitter bagi yang mau bertanya, terserah mau tanya apa aja, mau nge-roasting juga boleh karena basically memang sudah hari-hari di roasting ya. Ini sampai gosong nih, terlalu banyak di roasting dan mungkin 2 minggu ke depan juga akan sedikit berat buat Sobat Tifosi. Jadi ya kalau teman-teman punya masalah, diomongin aja, jangan dipendam sendiri. Masih banyak tifosi-tifosi yang lain yang tidak cukup bijak ya untuk masih tetap mendukung Ferrari gitu, termasuk saya. I don't know why. Tapi ya udah, mungkin inilah yang namanya sayang teman-teman. Udah kadung sayang gitu. Jadi goblok juga tetap disayang gitu. Nah, kalau ngomongin balapan kemarin ini sebenarnya cukup banyak ya poin-poin yang sebenarnya menarik gitu. Kalau selain Ferrari dan Max yang bisa dari P14 jadi P1, mungkin next kalau di Zandvoort saya sarankan dia start dari rumah aja ya. Kayaknya race-nya lebih menarik gitu. Start dari rumah aja sekalian. Start from Kemarin home. Iya, 14 menang gitu kan. Kalau dari pit lane ngapain tanggung? Start aja dari rumah gitu. Kita lihat dia bisa finish P1 dengan selisih berapa detik gitu ya. Ya, startnya dari Amsterdam ya. Ya boleh Dari Dualen nanti. Abis belanja dulu di Bodog kan. Iya, dia mau sambil ngegiting dulu juga kayaknya tinggal mau selisih berapa detik gitu P1 menangnya. Nah, selain itu juga
banyak hal-hal menarik gitu. Kemarin tuh sebenarnya kalau menurutku pribadi ya, kita ngelihat hampir kayak reverse grid nggak sih? Start di Belgia kemarin tuh karena tim-tim yang biasanya di tengah dan di belakang jadi ada di depan gitu kan. Walaupun finishnya juga memang top 5, top 6 lah ya, let's say tetap tim itu juga gitu kan. Terus sempat kepikiran nih, kan dulu tuh sempat ada wacana reverse grid ya, jadi dibalik. Kira-kira kalau melihat dari race kemarin ini buat pertanyaan bodoh aja ya, kalau reverse grid balik lagi, seru nggak sih? Atau itu terlalu bodoh gitu, karena tetap gimana pun juga melanggar semangatnya dari qualifying kan. Ngapain qualifying gitu kalau terakhirnya di reverse grid juga. Tapi kan sekarang F1 lagi suka gimmick tuh. Kenapa nggak coba reverse grid sekalian? Menurut teman-teman gimana? Enggak sih, nggak perlu. Tapi bener sih tadi reverse grid bikin yang di belakang jadi di depannya, kayak kemarin aneh lihat Mercedes start 3 sama 4. Gimana Rama sebagai fans Merc? Ya lepas aja lah tahun inilah. Tapi enggak loh, ya, Mercy masih enggak. bisa P2 loh, construction loh. Kontraktor bisa. Masih bisa. Bisa, Dengan bisa, syarat ya tadi kalau Ferrari-nya Ya, bakal ngebadut, yakin tetep gua. kok, tetap Tetep udah kunci, bakal. kunci kok. Gua Enggak yakin. gini deh. Enggak deh, kok gini kok gue dah. Gue jadi yakin Russell jadi bisa P3 nih iya, gue sempat kepikiran gitu akhir sih. musim. Sempet Akhir kepikiran musim gitu. nggak menutup kemungkinan dia P3 sih. Oh iya, kalau nggak menutup kemungkinan ya. Iya. Masih sangat Itu berpeluang. prediksi yang bold. Iya. Prediksi yang bold. Balik Oke. Grid tadi. Tapi ya again sih, Russell kan Mr. Konsisten gitu kan. Iya. Ya bisa aja. Bahkan semalam kan sebenarnya bisa aja dia nge-push sampai P3 kan. Benar. Iya, tapi layar deck dan juga ya Mercedes Iya, ternyata karena masih tire pelan decknya ya, kan. Bung. Mm-mm. Itu mobil masih sensitif banget sama track ya. Kayak sometimes shit, sometimes good banget itu mobil. BTW soal reverse grid mungkin malah bisa jadi gimmick ke depannya. Si Domenicali kan kemarin sempat bilang bahwa akan mengurangi sesi latihan kan dan membuat sisa sesinya itu berpoin semua. Jadi misalnya nih ada sprint race, terus misalnya ada sprint reverse. Buset. Jadi misalnya setengah balapan, durasinya setengah balapan, grid dari quali di reverse, terus itu di hari Sabtunya gitu. Poinnya setengah atau berapa gitu kan. Terus nanti minggunya baru grid yang beneran gitu. Anjir, sama kayak F2 dong kalau gitu. Itu F1 iya. apa F2? Mohon Lah, maaf F2. gitu. Itu F1 apa F2 musim kemarin tuh? Lah masalahnya kan Allah. Domenicali minta pengen semua sesi ada poin ya, sisa sesi semuanya ada poinnya gitu kan. Tapi kayak gitu bikin mobil tambah cepat. Malah jadi Paramenternya tambah banyak. Makin gila gila. nggak sih? Makin bengkak. Makin Iya bengkak. pasti. Power cap makin bengkak, jatah engine harus dinaikin kalau kayak gitu. Iya. Sama kasihan itu. strateginya Budget juga. Ferrari sih. Cost cap. Dan pasti Strategi. bakal Kasihan. dan pasti Karena Karena bakal stres. badut. Dia harus nyari setup dulu. Kemarin Iya. aja yang logikanya minggu, kan misalkan Leclerc minggu nih, kualifikasi nggak usah dibagusin, nggak usah apa lah, nggak usah kenceng-kenceng. Otomatis dia harus nyari setup yang buat minggu ya kan, bukan setup one lap race, buat one lap push gitu. Tetap aja kan bapuk-bapuk, apalagi yang Sabtu balapan, Minggu balapan, Sabtu kualifikasi. Ferrari kan juara Sabtu. Hari-hari juara Sabtu. Iya Mas, bener. Mana gitu, minggunya meleduk. emang. Aduh. Kasihan sih saya. Aku ada satu pertanyaan lupa, boleh deh dikit ya. Terkait engine freeze kan September mulai tuh engine freeze tuh. Yakin September? Hybrid itu. Tanggal Hybrid 1 kan. freeze nggak sih? Iya September ini kan. Nah, September kalian- ini. kalian yakin nggak tuh dengan mesin Ferrari buat sampai ke 2025? Seberapa yakin deh Mesin. Kalau mesin? bukannya freeze tapi untuk reliability itu boleh ya tetap. Boleh. 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 Jadi kayak tetap kayak di upgrade gitu nggak apa-apa. Iya, buat tapi itu kan reliable. ini apa namanya under supervision FIA.
Jadi Iya. harus lapor ke FIA dan dokumennya itu harus di unveil ke tim-tim lain. Enggak, artinya kan masalah seputar reliability kan. Bukan nge-up mesin lagi gitu kan. Ya. Nah, dengan mesin katakanlah nih mesinnya masih bisa diperbaiki reliability-nya. Apakah kalian yakin nih dengan mesin Ferrari? Kalau aku pribadi, mesin sebenarnya yakin ya. Iya. Karena masalah mereka kalau dari sisi mesin emang di reliability sih, dan kayaknya kemarin tuh juga emang sengaja pasang mesin baru tuh ada kemungkinan itu revisi dari batch yang sebelumnya kan, karena batch yang sebelumnya reliability-nya parah gitu. Jadi mereka kemarin akhirnya ganti mesinnya di Leclerc walaupun mungkin engine dia yang sebelumnya masih nggak apa-apa gitu. Dan apa ya, kalau secara speed dan lain-lain oke sih, memang reliability dan kayaknya masih kekejar ya. Tapi lihat besok di Zandvoort sama Monza ya, kalau Zandvoort dan Monza nggak ada masalah reliability, berarti secara engine bisa. Ya, engine ya, ini khusus engine ya, masih cukup yakin lah, kayak nggak 100% sih jelas, tapi 80% kalau aku masih oke lah secara mesin. Nah, itu PR-nya tinggal sisanya. Jadi dari 10 PR tuh kayak 1 mungkin bisa dikerjain, tapi nggak tahu sisa 9 yang lain bisa beresin apa enggak. Setuju sih, masalah reliability. Kalau udah ke fix ya udah, alhamdulillah. Reliability dulu sih ya. Enggak sih, bukan reliability dulu sih Mas. Strateginya dulu sih. Ya, kita kan ngomongin reliability. Ngomongin mesin, Pak. Maaf. Baru mesin. Tapi cukup aman lah. Sampai 2025. Insya Allah. Oke, sebelum menutup podcast episode kali ini, silakan teman-teman kalau ada yang punya pesan dan kesan terakhir, terutama buat tifosi ya, buat Ferrari-nya mah terserah gitu kan. Yang penting itu kita harus support teman-teman tifosi guys, biar nggak down semua gitu ya. Biar nggak beli mie ayam. Biar nggak beli mie ayam, biar nggak usus buntu. Biar nggak usbun di akhir musim. Yes. Silakan nih kalau dari mimin yang tifosi, siapa duluan yang mau ngasih pesan-pesan? Ya. Kalau dari gua mah nikmatin aja deh, udah kita tuh berada di dalam tahap pasrah ya. Ya udah, paling itu aja sih. Gua gak ada yang mau bicarain lagi. Oke, selanjutnya dari ya, Ferrari ID udah pakai topi Ferrari, tetap SR Ferrari sepertinya ya. Ini tetap dukung aja, tetap semangat. Tapi ingat saya juga masih open recruitment. Jadi tolong temani saya. Tenang, nanti kita bantu. Nanti kita bantu open recruitment. Setelah rilis podcast ini kita bantu open recruitment ya. Mohon dibantu ya. Bagus. Ya, tapi intinya bagi siapapun yang dukung Ferrari, tetap semangat, tetap bersabar. Next year is our year. Mantap. Let's go. Saya suka optimis Anda. Suka semangatnya tuh, cocok dengan Ya, kan ini sama kayak ini kan, sama kayak tim yang itulah gitu kan. Sebut saja Siapa? Manchester United itu kan. Siapa? Oh, gua kira Liverpool. Kalau next year is our year. Itu Liverpool. Iya, Cuman kan masalahnya Liverpool udah tuntas nih kan. Udah tuntas. Juara Liga udah. Yang ini nih. Champion udah. Tuntas Mas, tuntas tenang. Timnya tuntas. Mesin yang tuntas. timnya tuntas. Finish tim. Ya, kalau sebagai tifosi, pesan terakhir saya adalah ya harap bersabar, ini ujian gitu ya. Memang bagian harus sepaket gitu, mendukung Ferrari itu plus sabar dan tabah ya. Jadi seenggaknya kalaupun nggak menang tim favoritnya, tapi bisa jadi melatih diri supaya menjadi menantu idaman, karena selalu sabar dan tabah gitu ya. Ya, kita harus berusaha mengambil hikmahnya apalah gitu dari
performa Ferrari seenggaknya sampai sejauh ini gitu ya. Kayaknya soalnya mereka mau menang sampai akhir musim juga kayak ya udah gitu kan. Kayak tetap nggak mungkin. Kayaknya buat WCC juga susah kan. Udah nggak bisa kayaknya ya malah. Masih bisa ding, tapi dengan catatan Max tidak mencatat poin gitu. Yang mana rasanya itu tidak mungkin gitu kan. Ya jadi itu dari Sobat Tifosi. Nah, kalau dari teman-teman yang lain gimana nih? Punya pesan-pesan apa aja nih? Buat Tifosi boleh atau untuk menyambut akhir minggu ini di mana ya? Sampai blank eye minggu ini balapannya Zandvoort ya? Zandvoort. Buat menyambut Zandvoort, ya boleh dari yang apa namanya? Tim minuman kaleng dulu kalau ada yang mau punya pesan. Aduh, Kalau saya duluan mungkin. silakan Siapa sih? WNF1. Saya dari WNF1 mengucapkan angkat kaleng Red Bullmu, berpestalah secukupnya. Alias sabar. Super Max. Tenang semua, tenang. Masih banyak Tatonya malah Lando yang menang. Iya kan. Twist. Bersabar saja, bersabar. Kalau dari yang lain, dari Aku boleh ya? ya silakan. Gimana? Mulai. Jadi teman-teman Tifosi mohon bersabar. Masih ada tahun depan, masih ada tahun depannya, masih ada tahun depannya lagi. Untuk sobat Red Bull, mari kita coba bersama, nggak apa-apa. Terus memang pucuk tuh dingin guys, tapi guys Dingin Pak, dingin banget, dingin banget kan. Terus Dingin kulkas Red Bull. ya makanya. Nah, walaupun kita merayakan minum Red Bull tiap minggu, tolong dijaga ginjalnya. Sungguh bijak dan sangat Dan Ferrari edukatif. tolong dijaga ususnya. Biar nggak mie ayam terus ya. Jangan main terus. Rifki, Oke. Rifki Lanjut. atau Dari Rama? saya satu aja lah. Ini Zandvoort bisa nggak kita jadikan inaugurasi Max Verstappen juara 2022? Udahlah, udahlah. Lo mau ini tuh Red Bull tuh udah kayak 2013 guys. Betul, Udah. betul. Ini Red Bull 2013 nih. Super Ini OP. semua sisa balap udah kasih aja ke Max udah dan Iya. Red Bull udah. Iya. Biar mecahin rekornya Vettel juga. Rekor Vettel ya. Berapa? Yoi. 7 apa? 9 Vettel. 9. Terus ini 9 ya? Max udah jalan ketiga. Kemarin tuh yang ketiga. Yuk, bisa 6 Iya, lagi yuk. betul, Bisa yuk, Yuk. 6 lagi. 6 minggu ke depan kita minum Red Bull ya, Mas Raffi ya. Tuh, Liver kena. kita jajah Ginjal kena. toko Jangan. minimarket tempat. Iya. Oh, kok kira mau Jager Bomb. Waduh. Itu nanti ya. Bukan nanti deh. Kan minggu depan udah dinobatkan. Minggu depan, juara minggu nih. depan. Berarti Minggu depan. Iya. Minggu depan. ya gerbomnya minggu depan dong. Minggu depan. Oh, Kalian. Janda ini. Nah, sekalian. Rama dari The Grid nih, fans Mercy nih. Untuk fans Red Bull ya, just enjoy the moment. Enjoy the moment, Max Verstappen dan Red Bull ya. Akhirnya kalian bisa juara konstruktor juga ya setelah 7 tahun ya. Dan untuk Tifosi, you'll never walk alone karena Mercedes juga bapuk ya musim ini ya. Gak kalah bapuknya, jadi ya sudahlah. Congratulations untuk Red Bull, terutama fans Max Verstappen. Oke. Akhirnya pembalap kalian bisa membuktikan balapan apa ya, tanpa adanya masalah. Iya, tanpa Akhir Abu musim. Dhabi ya. Memunculkan luka lama. Tanpa adanya konflik-konflik ya. Iya, benar. Congrats. Ini well deserved banget sih. Sangat deserved. sangat deserved. Enggak, bentar. Masalahnya tuh kalau tahun kemarin kan konflik sama Lewis kan karena imbang ya. Pembalap antar kedua pembalap. Lah ini tuh nggak imbang masalahnya sama Ferrari tuh. Ya, itu sih yang bikin Terlalu sebel jauh. tuh.
jadi nggak serunya. Aduh, setengah musim udah selesai gitu loh. Itu sih salah satu hal yang bikin aku kecewa tuh. Kalau orang Jawa bilangnya ngenet ah. Iya bener ya, literally Benar-benar. udah nih gini doang nih. Beres setengah musim. Kak Lia penutup. Kayaknya saya kasih ngomong ini guys. Saya sudah gue ini. Nih dari tadi pada ngomong yang lain pada ngomongin yang kalau fans Red Bull minum Red Bull, fans tifosi makan mie ayam. Udahlah kalian ini. Air putih. Sok-sokan minum Red Bull. Air putih tuh murah. Bisa didapat di mana-mana, sehat lagi. Ingat teman-teman, ginjal kalian harus dirawat. Usus juga harus dirawat, makan yang benar. 4 sehat, 5 sempurna. Sosokan gue ngomong sayur aja gak suka. Maka dari itu, minumlah air putih. Air putihnya yang Stay 40% hydrated, bukan? friends, ya. Stay hydrated. Stay hydrated. Apa? Air putihnya yang 40%? 40%. Wah, Itu Itu udah beda lagi tuh. Dicampur Red Bull, enak mau ya, yang 40% apa yang mau tanda tanya, Kak? Waduh, tanda tanya. Tanda tanya, yang tanda tanya. Alhamdulillah saya nggak ngerti. don't drink and drive ya guys. Ya, dong. Nah, itu iklan Nah, kemarin betul. tuh. Betul itu. Itu pesan moral. Benar. Karena kebanyakan minum sih, jadi dibuang kan. Iya. Wadaw. Ya, Oke. silakan Mas. Yes. Oke, sepertinya cukup sekian buat edisi spesial bukan sambat sih, curhat balap kali ini. Mohon maaf ya teman-teman karena curhatnya itu masih lagi-lagi Ferrari. Jangan bosan, kayaknya mungkin masih ada 7 episode curhat balap isinya Ferrari lagi semua sampai akhir musim. Ketahanan. Karena ya udah begini-begini gitu. Ya, siapa tahu Emang musim depan bakal was? ya seenggaknya makanya 8 balap kan. Kalau musim depan masih kacau juga, masa 30 edisi curhat balap isinya Ferrari doang gitu kan. Lama-lama jadi tidak ketahanan konten, Kak. Bosan. Bosan. Ya, oke, cukup sekian untuk edisi kali ini. Seperti biasa untuk salam terakhir kita sebutkan. Cus. Cus, Nge. nge. Bismillah.